Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, kita lanjutkan materi yang minggu kemarin ya, masih mengenai akuntansi giro. Nah, kemarin kalian sudah belajar bagaimana cara transaksi pembukaan giro, penyetoran giro, penarikan giro, sampai perhitungan jasa giro, baik yang menggunakan metode saldo terendah, lamanya dana mengendap, sampai dengan saldo rata, dan bagaimana pencatatan biaya administrasi. Nah, kalau misalnya dilihat lagi rekening korannya, kemarin kan rekening koran yang pertama baru sampai tanggal 24.500.000. Nah, di sini berarti belum ada tambahan bunga, pajak, dan biaya administrasi. Nah, kemarin kan sudah kita hitung ya, sudah kita bahas. Saya memakai bunga yang metode pertama, sehingga akan didapat Rp24.745.000. Nah, setelah itu ada pemotongan pajak 15% dan biaya administrasi Rp50.000. Sehingga saldo girolia per April yaitu Rp24.658.250. Nah, ini ya, sebesar 24.600-an. Lanjut. Selanjutnya adalah pencatatan transaksi clearing. Contoh soalnya di sini ada Ratih, pemegang rekening giro di Bank Satria Cabang Bandung. Pada tanggal 10 Mei membeli barang dagangan dari Sari seharga 8 juta. Sebagai pembayaran, Ratih menyerahkan cek yang ditarik atas rekening gironya di Bank Satria. Sari menyetorkan cek tersebut pada Bank Mitra Cabang Bandung untuk rekening gironya. Nah, kalau di pencatatan di Bank Satria atau banknya Ratih ya, berarti kan di sini ada dua bank yang terlibat. Yang pertama adalah Bank Satria Cabang Bandung dengan Bank Mitra Cabang Bandung. Nah, berarti kan ada yang namanya proses clearing, ya enggak? Karena dua bank yang berbeda. Kalau di Bank Satria, di Banknya Ratih, tanggal 10 Mei yang langsung dicatat giro Ratih pada giro BI sebesar 8 juta karena beda bank ya, sehingga pakai giro BI. Giro Ratihnya berkurang. Nah, kita lihat pencatatan transaksi di Bank Mitra atau banknya si Sari. Nah, berarti kan Sari di sini pergi ke bank untuk mencairkan cek dari Bank Satria. Nah, ketika Sari datang ke bank, otomatis kan dia belum ngerti ya, ini bener nggak si Ratih, ada nggak uangnya di ceknya sebesar 8 juta, cukup nggak dananya. Nah, ketika di Bank Mitra, otomatis kan nggak bisa langsung dikreditkan ke giro Sari, karena posisinya Bank Mitra sendiri harus mengecek ada ketersediaan dana nggak dicek dari Bank Satria. Nah, ternyata tanggal 10 Mei berarti nggak langsung dikreditkan ke giro Sari, tapi ingat ada rekening sementara yang namanya Warkat Clearing. Sehingga tanggal 10 Mei akan dicatat giro BI karena beda bank ya, sebesar 8 juta dan Warkat Clearing sebesar 8 juta. Itu rekening sementara terlebih dahulu. Jadi harus dicek dulu nih, ada enggak ceknya, ada dananya enggak. Kalau enggak kan berarti enggak bisa dilaksanakan clearingnya. Nah, ternyata setelah dicek tanggal 11 Mei ada nih, ternyata dananya cukup sebesar 8 juta. Sehingga pencatatan di Bank Mitra ya tinggal Warkat Clearing debit, kalau tadi yang dikredit di debit 8 juta dan giro Sarinya bertambah sebesar 8 juta. Karena Warkat Clearing ini rekening sementara, otomatis kan kalau misalnya dia sudah berhasil clearingnya, ya Warkat Clearing ini seperti yang saya bilang ini akan hilang dengan sendirinya karena sudah habis atau sudah nihil. Lihat nih, tanggal 10 Mei dikredit, tanggal 11 Mei di debit. Kan hilang, sudah nol atau saldonya nihil. Otomatis kalau sudah berhasil ya hanya tinggal sisa rekening giro BI debit 8 juta dan rekening giro Sari sebesar 8 juta. Jadi bedanya itu ya pencatatan transaksi simpanan tabungan dengan giro, karena giro itu kan harus melalui yang namanya transaksi clearing dulu.
atau dengan Bank Indonesia sebagai lembaga clearing yang resmi yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya ada pencatatan transaksi transfer. Yang pertama ada pencatatan transaksi transfer keluar. Contoh soal, tanggal 10 Agustus, Fahmi menyetor uang tunai di Bank Citra Cabang Bandung sebesar 15 juta untuk ditransfer kepada saudaranya Vicky, nasabah Bank Citra Cabang Jakarta. Nah, otomatis di sini sudah bisa dilihat ada dua bank yang terlibat, ya. Bukan dua bank, dua cabang yang terlibat. Yang satu Bank Citra Cabang Bandung dan yang satu adalah Bank Citra Cabang Jakarta. Nah, Bank Citra Cabang Bandung juga membebani Fahmi sebesar 2.000 untuk bea materai dan 10.000 untuk komisi transfer. Sehingga pencatatan di Bank Citra Cabang Bandung bisa dilihat karena di sini Fahmi menyetorkan uang tunai, berarti kasnya bertambah, kas Bank Citra sebesar 15.012.000 dari tambahan bea materai dan komisi transfer. RAK Cabang Jakarta karena di sini sama banknya sama, cuman cabangnya beda sehingga ada rekening antar kantor cabang atau pakai RAK sebesar 15 juta. 10.000 sebagai komisi transfer, kalau di bank masuknya ke pendapatan komisi transfer 10.000 dan bea materai itu 2.000. Itu pencatatan di Bank Citra Cabang Bandung. Masuknya adalah transfer keluar. Lanjut. Transaksi transfer keluar yang kedua, tanggal 12 Agustus, Bank Citra Cabang Bandung menerima amanat dari nasabah Girohari untuk mentransfer uangnya kepada Winnie, nasabah Bank Citra Cabang Yogyakarta. Ini juga sama ya, sama-sama ada antar kantor cabang antara Bandung dengan Yogyakarta sebesar 10 juta. Hari dibebani komisi transfer 10.000 dan biaya kawat 15.000. Dana transfer dan biaya-biaya tersebut menjadi beban rekening Girohari. Nah, di sini walaupun sama-sama transfer keluar, tadi transaksi yang pertama yang Fahmi. Nah, di sini ada perbedaannya. Nah, kalau yang transaksi transfer keluar pertama itu kan Fahmi menyetorkan uang tunai, ya. Sehingga kasnya kan bertambah, kas bank. Nah, kalau di yang kedua, di sini enggak, tapi giro yang bersangkutan karena di sini Hari memberikan amanat atau memberikan perintah kepada Bank Citra Cabang Bandung untuk mentransfer uangnya 10 juta dari rekening gironya kepada Winnie, nasabah Bank Citra Cabang Yogyakarta. Sehingga pencatatan tanggal 12 Agustus di Bank Citra Cabang Bandung bukan kas lagi, tapi giro harinya berkurang sebesar 10.025.000. RAK Cabang Yogyakarta itu 10 juta. 10.000 komisi transfer masuknya ke pendapatan komisi transfer di bank, 10.000 bertambah, dan pendapatan media transfer atau biaya kawat juga bertambah sebesar 15.000. Paham ya bedanya ya antara transaksi transfer keluar yang pertama dengan yang kedua. Lanjut. Pencatatan transaksi transfer masuk. Tanggal 5 Agustus, Bank Citra Cabang Bandung menerima transfer dari Bank Citra Cabang Jakarta sebesar 15 juta untuk keuntungan nasabah Giro Dina. Berarti di sini ada dua bank, ada dua cabang, cabang Bandung dengan cabang Jakarta. Pencatatan di Bank Citra Cabang Bandung berarti dia hanya tinggal tarik rekening antar kantor. RAK Cabang Jakarta, dia dapat transferan kan dari cabang Jakarta, Bank Citra Cabang Jakarta sebesar 15 juta dan giro dinanya bertambah sebesar 15 juta rupiah. Bu, gimana pencatatan di Bank Citra Cabang Jakarta? Ya tinggal dibalik. Misalnya di sini giro Adi ya. Dia nasabah Bank Citra Cabang Jakartanya Adi, giro Adi pada RAK Cabang Bandung. Jadi pencatatan RAK itu tergantung dari sudut pandangnya ya. Sudut pandang kita
memposisikan diri kita sebagai bank cabang mana nih? Cabang A atau cabang B. Kalau cabang A di kredit, ya cabang B pasti di debit. Paham ya pencatatannya ya? Nah, itu pembahasan mengenai akuntansi transaksi simpanan giro. Saya sudah kasih contoh masing-masing transaksi soalnya dan pembahasannya. Seperti biasa nanti akan saya kasih latihan-latihan soal seperti yang kemarin simpanan tabungan supaya kalian lebih terampil dan lebih paham mengenai pencatatan transaksi simpanan giro. Karena pada dasarnya kalau kalian bisa mengerjakan simpanan tabungan, harusnya kalian juga bisa mengerjakan transaksi simpanan giro karena nggak beda jauh. Tadi bedanya hanya ada yang di pertama transaksi pembukaan giro ya, ada biaya penerbitan buku cek dan buku giro, dan ada yang namanya transaksi clearing karena simpanan giro biasanya melalui proses clearing terlebih dahulu. Nah, paham seperti biasa. Nanti kalau misal ada yang kurang paham dari penjelasan saya bisa langsung bertanya, langsung WA atau misal diskusi di Google Classroom, nggak masalah. Nah, ada kurang lebihnya untuk hari ini saya cukupkan sampai di sini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan penjelasan saya bisa diterima dengan baik. Terima kasih.